Halo pemirsa setia Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Tak lupa, Fresh Garden mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Video kali ini adalah video yang sudah ditunggu-tunggu atas permintaan para pemirsa setia Fresh Garden. Video tentang pembuatan jadam sulfur. Ini jadam sulfur buatan Fresh Garden. Sebelum melangkah lebih jauh ke proses pembuatannya, kita akan menjelaskan dulu apa itu jadam sulfur. Seperti kita ketahui, penggunaan belerang atau sulfur dalam peradaban manusia sudah sejak lama. Dari untuk keperluan barang-barang rumah tangga seperti sabun, untuk keperluan industri, hingga untuk keperluan industri pertanian. Sulfur atau belerang memiliki manfaat untuk membasmi kuman atau bakteri patogen, sehingga sering digunakan dalam pertanian. Tetapi, petani tidak bisa dengan mudah memanfaatkan belerang yang berbentuk padatan ini, karena memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada titik didih air. Sehingga, perebusan biasa tidak akan bisa melarutkannya. Diperlukan peralatan khusus dan panas yang sangat tinggi untuk membuat belerang cair. Karena itu, bila ingin menggunakan belerang, petani sering terpaksa harus membeli produk pabrikan, karena pabrik memiliki peralatan untuk membuat belerang yang siap pakai. Jadam menemukan metode mencairkan belerang yang sangat mudah, tanpa perlu pemanasan tinggi dengan api, tanpa perlu biaya mahal, atau peralatan yang canggih. Bagaimana metode jadam membuat jadam sulfur bekerja? Silahkan simak terus video kami ini sampai selesai. Berikut beberapa manfaat penting jadam sulfur atau JS. Jadam sulfur adalah satu dari 3 serangkai JNP atau jadam natural pesticide atau pestisida alami jadam, yang terdiri dari jadam wetting agent (JWA), jadam sulfur (JS), dan jadam herbal solution atau JHS. JWA dan JHS akan kita bahas di video lain, dan kali ini kita fokus pada jadam sulfurnya. Pertama, jadam sulfur bisa mengendalikan beragam penyakit yang disebabkan oleh baik bakteri, virus maupun jamur patogen yang menyerang tanaman pertanian. Yang kedua, karena bersifat kontak, jadam sulfur tidak menimbulkan resistensi. Bagi petani yang masih menggunakan metode konvensional dan merasa perlu menggunakan pestisida kimia, jadam sulfur juga tetap bisa digunakan ya. Selain itu, jadam sulfur juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman, karena belerang adalah nutrisi penting untuk pertumbuhan anakan, pembentukan enzim, warna yang cemerlang, dan rasa yang manis pada buah. Dan ternyata jadam sulfur juga bisa loh mengatasi masalah penyakit kulit pada manusia seperti jamur kaki, kutu air, jamur kulit, eksim, bahkan ketombe, dan bisa mengatasi serangan rayap. Jadi, membuat jadam sulfur pada intinya adalah sama dengan menggantikan semua fungisida dan germisida Anda selama ini. Anda tidak perlu lagi semua itu untuk memberantas berbagai penyakit ini. Penyakit embun tepung, jamur daun, karat daun, penyakit bulai, hawar daun, busuk atau patah leher atau blas, busuk batang, antraknosa, semuanya bisa ditangani dengan jadam sulfur. Semua yang jamuran bisa ditangani dengan jadam sulfur. Sekarang kita masuk cara pembuatannya. Kita mulai dengan bahan-bahannya ya. Seperti Anda perhatikan, bahan-bahannya di sini sangat mudah diperoleh. Tutorial ini akan mengajarkan cara pembuatan jadam sulfur skala atau volume kecil, yaitu 5 liter saja. Menurut Master Joe, ketika kita membuat JS ukuran di bawah 20 liter, maka kita tidak perlu tambahkan tepung batuan mineral apapun. Cukup 3 bahan utama ini saja. Dan semua bahan ini bisa dibeli di toko online. Bahan yang pertama tentu saja adalah belerang atau sulfur. Ini saya beli yang kemurnian 99,9% dalam bentuk bubuk.
Belerang ini merupakan salah satu bahan kosmetik, jadi sekali lagi mudah diperoleh. Dengan kemurnian setinggi ini, belerangnya akan bebas dari beragam residu bahan beracun lain, jadi sangat aman untuk tanaman dan kulit manusia. Bahan kedua adalah soda api atau sodium hidroksida atau NaOH. Ini juga sangat mudah kita dapatkan di toko kimia atau toko online, dan harganya juga murah. Untuk soda api ini cari yang berbentuk serpihan atau flakes. Nah, bahan yang ketiga sebagai tambahan mineral pentingnya adalah garam krosok. Garam laut asli yang masih mengandung banyak mineral. Lalu jangan lupa perlengkapan pelindungnya ya, pakaian hazmatnya. Hehe. Karena kita akan berurusan dengan soda api yang bisa menimbulkan panas tinggi. Sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker ya. Untuk wadahnya kita gunakan ember bekas cat yang tahan panas. Lalu suami saya ngembat sutil kayu dari dapur. Karena dalam pembuatannya ini bisa meluap, gunakan ember dengan kapasitas yang sedikit lebih besar dari volume jadam sulfur yang kita buat. Dan bahan terakhir yang kita butuhkan adalah air. Jadam selalu menyarankan air lunak pada resep-resep pestisidanya. Air lunak adalah air yang rendah kadar padatan terlarutnya. Contohnya air isi ulang, air AC, air hujan. Kadar keras atau lunaknya air bisa dites dengan menggunakan TDS meter seperti ini. Dan dua contoh air lunak yang sangat mudah didapat dan gratis adalah air hujan dan air tetesan AC. Di sini, setelah saya ukur dengan TDS meter, ternyata air hujan lebih lunak daripada air AC di rumah saya. Karena itu, untuk resep-resep jadam, saya selalu menggunakan air hujan. Pastikan air hujan ditampung setelah hujan turun minimal 10 menit ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah air hujan yang sudah bersih dari partikel-partikel debu, kotoran, dan polusi di udara. Dan sekarang silahkan dicatat baik-baik. Ini adalah jumlah dari masing-masing bahan untuk jadam sulfur yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk mendapatkan 5 liter jadam sulfur, kita perlu belerang 1/4 kg, soda api 1 kg, garam krosok 125 gram, dan air dibagi 2. Air pertama 2,5 liter, air kedua 1,6 liter. Maksudnya kita tuangkan airnya 2 kali ya. Sekarang kita akan masuk proses pembuatannya. Ikuti langkah-langkah menuangkan bahannya ya. Jangan diubah. Yang pertama harus Anda tuang ke wadah adalah bubuk belerangnya. Nah, setelah belerang masuk, baru tuangkan soda apinya dengan hati-hati. Hati-hati ya dengan soda api, jangan sampai tersentuh kulit atau terhirup debunya. Saya yang nyuting di depannya aja baunya pedes banget. Ketiga, tuangkan garam krosoknya. Setelah itu, tuangkan air yang pertama, yaitu air yang sebanyak 2,5 liter. Ketika menuangkan air seperti ini, Anda tidak boleh sedikit-sedikit. Anda harus langsung tuangkan semuanya. Pelan-pelan tapi langsung dituang semua. Karena itu sebaiknya airnya Anda sudah siapkan di suatu wadah sejumlah yang dibutuhkan. Jadi nanti tinggal dituang. Setelah itu adonan ini diaduk dengan pengaduk kayu ya. Suami saya nggak jadi pakai sutil saya. Dia menemukan kayu yang lebih panjang dan lebih kuat. Tidak lama kemudian adonan ini akan berubah menjadi sangat panas. Jadi Anda harus berhati-hati. Nih panasnya mulai terasa. Terlihat kan uapnya? Wow. Wah, itu sudah cair.
Kosong baunya. Nguap. Ya. Termometernya di mana tadi? Saya coba mau ukur pakai termometer ya. Surface. Tuh, 71 derajat. Ini aja jauh ya, jauh dari permukaan. Saya nggak berani memasukkannya terlalu dalam. Panas ini, panas sekali. Tapi benar-benar sangat simpel ya. Hanya seperti itu. Itu udah jadi itu. Belum, yang air kedua belum. Nah, ya, maksudnya sudah cair semua ya. Yang menempel di dinding dicairkan. Diturunkan dengan air ya. Kalau agak dingin. Oke. Ini diaduk berapa lama? Ya sampai larut semua. Oke. Bau belerang. Ini saya yang nyuting pakai masker. Suami saya juga gear lengkap. Kayak mau perang tuh. Dan Anda harus melakukannya di ruang terbuka. Ini lagi azan. Kita pause dulu ya. Kita aduk lagi terus sampai semuanya cair. Lanjutkan terus mengaduknya sampai semua kristal garam krosoknya hancur. Begitu juga semua belerangnya lumer. Ingat ya, yang di dinding-dinding yang tadi sampai ke dinding-dinding dibersihkan seperti itu dengan cairannya. Cairannya dinaik-naikkan gitu. Aduk terus. Lalu kita cek suhunya. Ini sekitar 15 menit sesudahnya. Sudah turun, sekarang 54 derajat ya, udah turun 20 derajat. Nah, kita akan tambahkan air yang kedua. Air yang kedua tadi 1,6. Coba tunjukkan dulu. Nih, 1,6 sudah saya takar tadi. Dan terus diaduk. Udah cair semua belerangnya, tepung belerangnya. Keren. Ternyata sangat sederhana. Mudah dan sederhana. Sedikit berbahaya karena kita melibatkan soda api. Tapi sebenarnya pakai alat pengaman. Ya, yang penting pakai alat pengaman. Karena panas sekali. Kalau Anda mengaduk, pakai celana panjang, sepatu, takutnya keciprat ya, melonyoh nanti. Tapi otherwise it's very simple. Ini sangat sederhana. Emang jenius kok Master Cho itu. Panas. Jangan pegang dindingnya. Ini udah ditambah air nih. Ya, pindah sana aja ya. Kemana? Gitu. Oke. Kita kena matahari panas banget. Oke. Nah, ini agak teduh. Kita nggak kepanasan. Aduk terus ya sampai rata, sampai homogen cairannya. Sudah tinggal anget. Temperaturnya udah anget, udah nggak panas lagi. Proses pembuatan jadam sulfur ini memakan waktu tidak lebih dari 20 menit. Hanya dalam waktu beberapa belas menit saja, semua padatan belerangnya sudah mencair dan terlarut dalam airnya. Sesudah semua larut seperti ini, kalau Anda tidak menggunakan tambahan bahan bubuk batuan, maka Anda tidak perlu menunggu 24 jam. Larutan jadam sulfur ini sudah bisa langsung digunakan. Tunggu saja sebentar agar dingin dulu. Nah, ini sesudah kita biarkan setengah jam ya. Udah adem, udah dingin. Kalau Anda tidak menggunakan campuran batuan mineral seperti bubuk pilit atau azomit
atau tanah liat merah, Anda tidak perlu mendiamkannya selama 24 jam. Bisa langsung digunakan begitu dingin. Jadi ini karena saya benar-benar tidak menggunakan tambahan mineral, maka ini akan saya taruh di botol dan langsung aplikasikan hari ini juga. Kalau misalnya nanti Anda temukan di permukaannya ada seperti ini, nggak apa-apa, sama sekali tidak ada masalah. Mungkin disaring aja ya, itu sisa-sisa partikel yang ada di belerangnya aja, itu nggak ada masalah. Itu akan saya saring ini nanti supaya nggak kebawa. Masalahnya cuman takutnya nyumbat di sprayer aja, tapi selain itu tidak ada masalah dengan ini. Jadi kita akan saring supaya bening dan sprayernya aman. Tuh hasilnya ya, jadamnya itu merah seperti itu. Tuh, kita akan saring ya, takut ada endapannya sebelum kita taruh di botol. Tapi aslinya nggak disaring juga nggak apa-apa kok. Terus kita akan taruh di botol, jangan sampai netes-netes sayang. Sekarang kita akan taruh di botol. Tuh, udah hilang kan? Tadi endapan-endapannya udah hilang. Sekarang kita akan masukkan di botol. Ini sudah siap diaplikasikan. Yes. Gunakan botol yang plastiknya tebal ya, jadi dia lebih tahan panas. Untuk aplikasinya, JS sebaiknya dicampur JWA. Tapi karena kami belum punya JWA, tidak masalah, saya akan aplikasikan tunggal. 2 mili per liter. Jadi dosisnya itu antara 1 mili per liter sampai 4 mili per liter. Jangan lebih dari itu. Karena ini nanti bisa menimbulkan kerusakan, dan ini hanya untuk tanaman yang ada masalah saja. Ini karena saya baru pertama kali saya gunakan dosis 2 mili per liter aja. Nanti airnya akan saya kasih 2 liter, jadi total JS-nya 4 mili ya. Ingat ya, gunakan air lunak. Ini saya isi 2 liter ya, berarti ya jadinya ya. Sebentar. Tuh. Iya. Oke, 2 liter. Nah, sekarang saya akan aplikasikan, harusnya dia diaplikasikan dengan JWA supaya dia bisa menempel di permukaan dan bereaksi. Nah, karena saya nggak punya JWA, saya coba akan aplikasikan tunggal saja. Ya, ini coba lihat. Ya, itu daun-daunnya. Ini pohon anggur saya. Akhir-akhir ini memang sangat jarang terkena matahari. Pertama karena dia di carport. Terus akhir-akhir ini tuh hujan terus, mendung terus. Jadi saya perhatikan sejak 3 hari yang lalu itu dia mulai timbul gini putih-putih. Nah, ini akan saya coba treatment menggunakan jadam sulfur. Jadam sulfur tidak untuk digunakan terus-menerus dan harus mengikuti dosis yang aman. Ini saya treatment karat daun atau embung tepung ya ini. Embun tepung. Powdery mildew. Jadi bismillah, mudah-mudahan tertolong ya. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman.
cara pembuatan jadam sulfur. Sangat simpel ternyata. Mungkin Anda berpikir kalau belum mencoba ribet nggak sih, susah nggak sih? Ternyata nggak ribet sama sekali. Ini ada jamur hitam lagi ya, di balik-baliknya daun jamur, daun anggur tuh seperti ini. Kalau kita periksa dengan teliti, terlihat kan seperti ini. Ini kita akan atasi ya dengan sulfur, dengan jadam sulfur. Susah ini. Apa saya petik aja ya? Karena susah memotret, memvideokan di pohonnya. Jadi ini saya petik aja karena toh ini juga jelek daunnya. Nih seperti ini ya. Tuh ada jamurnya kan, jamur hitam. Begitu dispray dengan jadam sulfur tuh kan terlihat kan? Dia menggenangi daunnya. Dan sama seperti orang yang sakit kulit lalu berendam di air belerang, di kolam panas belerang, insya Allah penyakit kulitnya sembuh. Ini juga sama. Ini fungsi dari belerang ya, membunuh jamur dan patogen yang ada di permukaan jaringan tanaman. Seperti itu. Jadi demikian cara pembuatan jadam sulfur serta beragam info pentingnya. Bila Anda ingin menambahkan mineral dalam bentuk tepung batu dan lain-lain seperti di resep volume besar, Anda bisa lakukan juga. Gunakan takaran yang saya cantumkan ini. Pilih sumber mineralnya 1-2 saja. Demikian tutorial kami. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton hingga akhir.